Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa dan para pendengar sekalian. Pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang materi data mining, yaitu tentang metode Cummins-Gallor algoritma clustering. Di mana pada teori untuk cluster Cummins algoritma, yaitu merupakan algoritma untuk cluster n object berdasarkan atribut menjadi cluster partisi, di mana cluster itu lebih kecil dari n itu adalah jumlah data. Jadi Cummins clustering ini merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Jadi untuk data itu bisa dikelompokkan dalam 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana pada cluster atau kelompok itu dia tidak boleh lebih besar dari jumlah data yang ada. Algoritma Cummins diperkenalkan oleh J.B. McQueen pada tahun 1976. Jadi clustering ini adalah sekelompok atau sekumpulan objek-objek data yang memiliki kemiripan atau yang sama berdasarkan atribut tertentu. Jadi adanya kemiripan, kesamaan, sehingga dibuat dalam satu kelompok. Dalam Cummins clustering terdapat dua jenis klasifikasi, yaitu supervised classification dan unsupervised classification. Tapi dalam masalah clustering yang dianggap adalah unsupervised learning. Adapun langkah-langkah dalam algoritma Cummins clustering, yang pertama menentukan jumlah cluster ataupun kelompok, kemudian menentukan nilai sentroid. Dalam menentukan nilai sentroid, untuk awal iterasi, nilai awal sentroid dilakukan secara acak. Jadi pada awalnya nilai sentroid itu adalah mengambil secara random. Kita memilih sendiri yang mana yang mau kita ambil sebagai nilai sentroid. Untuk menentukan nilai sentroid pada tahap iterasi menggunakan rumus seperti pada slide yang digambar. Kemudian yang ketiga, menghitung jarak antara titik sentroid dengan titik tiap objek. Selanjutnya, pengelompokan objek untuk menentukan anggota cluster dengan memperhitungkan jarak minimum objek, jarak yang terkecil. Kemudian selanjutnya kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai sentroid yang dihasilkan tetap dan anggota cluster tidak berpindah ke cluster yang lain. Ini contoh untuk flowchart Cummins clustering. Ini ada contoh soal Cummins clustering yang akan kita hitung. Di sini ada mahasiswa, ada 10 mahasiswa yang kita ambil sebagai contoh. Ada nilai matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, akuntansi, sosiologi, dan geografi. Jadi kita bagi dalam 2 klaster. Kita boleh memilih yang mana aja, apakah 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 7, 8, 9, 10, terserah. Tetapi dalam contoh soal perhitungan ini kita ambil adalah pada untuk yang klaster satunya itu adalah pada mahasiswa kedua, dan klaster yang kedua adalah mahasiswa yang kelima. Jadi untuk pusat awal klaster atau sentroid kita asumsikan diambil data kedua sebagai pusat klaster ke 1, dan untuk yang klaster kedua kita ambil pada data kelima atau mahasiswa kelima.
Kemudian untuk perhitungan jarak pusat klaster, untuk mengukur jarak antara data dengan pusat klaster digunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matriks jarak sebagai berikut. D itu adalah distance akar dari nilai pada yang data awal dikurangkan dengan sentroidnya, maka 2 ditambah dengan data selanjutnya dikurang dengan sentroid yang kita ambil pada klaster tersebut, baik klaster 1 maupun klaster 2, itu dipangkat 2 kan, kemudian diakarkan. Baiklah, kita coba untuk melihat datanya, perhitungannya seperti ini. Ya, ini data yang kita jadikan untuk dihitung. Jadi ada data mahasiswa, mempunyai matematika, kemudian fisika, kimia, biologi, sejarah, akuntansi, sosiologi, dan geografi. Ya, bisa dilihat pada tampilan yang di depan. Kemudian kita ambil sentroidnya yang di 1, di 2 dan di 5. Seperti ini. Kita ambil data yang 2, mahasiswa 2. Kemudian kita kopikan kemari. Kemudian yang kelima juga kita buat dia sebagai klaster kedua untuk sentroid yang kedua. Ya, itu sudah kita letakkan. Kemudian kita ingin mencari nilai dari pengurangan jarak ataupun dari nilai yang data yang awal yang seperti ini, kemudian kita kurangi dengan sentroid satunya di sini. Jadi kita lihat tabel di sini, contohnya ini sama dengan nilai yang pada matematikanya itu dikurang dengan nilai pada yang sentroid satunya ini. Kemudian kita berikan, kita kunci, kemudian kita masukkan datanya. Kemudian nilainya ini kita lihat. Itulah nilai yang dari sini kemari, inilah dikurangkan dengan nilai yang ini. Kemudian selanjutnya untuk yang seterusnya, ini juga yang nilai fisika sama dengan nilai yang fisika ini dikurang dengan nilai yang di sini. Kemudian kita kunci, ya, kemudian kita lanjutkan. Itulah nilainya. Kemudian nilai yang kimia juga sama dengan nilai ini dikurang dengan nilai yang di bawah sentroid satunya. Kita masukkan, hasilnya seperti ini. Begitu juga yang selanjutnya biologi. Ya, seterusnya seperti itu yang kita buat. Ya, ini juga sama ya, sama dengan nilai sejarah. Kemudian nilai akuntansi. Kemudian nilai sosiologi.
kemudian nilai yang diukur. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai dari pengurangan yang sudah kita lihat pada rumus yang jarak tadi. Jarak tadi ini dia, ini pengurangan ini. Kemudian nanti kita kuadratkan masing-masing. Setelah itu baru jumlahkan, baru kita akarkan. Ini telah kita kurangkan dari rumus tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk kita ini akarkan. Ya, kita akarkan pangkat 2. Ya, begitu seterusnya. Ya. Nah, yang ini juga sama. Ini adalah akar dari nilai yang di atas ini. Ya, 8 pangkat 2, 64. Juga sama. Kemudian yang samping ini kita jumlahkan nilai dari yang pangkat 2 tadi. Jadi sama dengan sum buka kurung kita blok kemari, kemudian kita tutup kurungnya, kita enter. Itu hasilnya. Ya, ini adalah akar. Akar adalah sama dengan itu. Kalau akar itu dia SQ. Di sini ada SQRT, itu kita ambil. Kemudian kita klik sel yang di samping ini karena akarnya, kemudian kita tutup kurungnya, kita enter. Ini hasilnya. Ini dapat nilai pada sentroid 1. Inilah akar dari untuk nilai jarak yang untuk sentroid 1. Ya, sentroid 1 yang ini. Karena rumusnya sudah ini dia, jadi dikurangkan dulu, dipangkatkan, dijumlahkan, baru diakarkan. Seperti tabel yang kita buat tadi. Jadi dia nilainya dikurangkan dulu, yang data ini kemari ke sentroidnya, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu dikuadratkan seperti di bawahnya, seperti ini. Dikuadratkan, setelah dikuadratkan baru dijumlahkan, baru diakarkan. Itulah nilai pada sentroid 1. Demikian dulu untuk perhitungan algoritma K-means clustering. Untuk selanjutnya kita akan lihatkan untuk lanjutan sentroid 2-nya. Demikian saja, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.